Masih bersama 60 menit Special Report, membuka mata, mengungkap fenomena. Harta kekayaan Sambo patut dipertanyakan dengan penghasilannya sebagai anggota Polri. Lazimkah gaya hidup mewah Verdi Sambo itu? Apalagi sang mantan Jenderal Bintang 2 itu tidak pernah melaporkan harta kekayaannya ke KPK. Berikut penelusurannya. Gaya hidup serba mewah keluarga Sambo dinilai janggal dan tak masuk akal jika hanya mengandalkan pemasukannya sebagai anggota Polri. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2019, Verdi Sambo termasuk dalam golongan 4 dengan pangkat Inspektur Jenderal Polisi dengan kisaran gaji pokok Rp3.393.000 dan Rp5.576.000. Sedangkan berdasarkan Peraturan Kapolri nomor 13 tahun 2015 tentang pemberian tunjangan kinerja bagi pegawai di lingkungan Polri, Verdi Sambo tergolong dalam kelas jabatan 17 yang memperoleh tunjangan kinerja Rp29.085.000. Berdasarkan asumsi perhitungan tersebut, Sambo berhak menerima total penghasilan berkisar Rp31 juta hingga Rp36 juta. Terkait pemasukan dan gaya hidup mewah anggota Polri pun sempat menjadi sorotan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu. Kapolres, yang namanya Kapolda, yang namanya seluruh pejabat utama, perwira tinggi, ngerem total masalah gaya hidup. Jangan gagah-gagahan karena merasa punya mobil bagus atau motor gede yang bagus. Hati-hati. Gaji yang didapat Verdi Sambo sebagai Kadif Propam Polri rasanya mustahil untuk menutupi pengeluaran bulanan rumah tangganya yang ia sebut sendiri mencapai ratusan juta rupiah. Lantas, bagaimana pendapat masyarakat mengenai gaya hidup mewah Sambo dan juga gaji yang ia dapat sebagai polisi? Kebetulan nggak tahu. Kebetulan sih enggak ya. Nggak tahu. It was too much nggak sih buat punya pengeluaran sebanyak itu dengan gaji yang sebenarnya itu udah cukup banyak, cuman dengan lifestyle yang way bigger gitu. Lu cukup kontras ya, kalau misalnya dengan income yang sekian, tapi pengeluarannya lebih dari income-nya agak janggal. Kayak, kok bisa gitu kan? Ya harusnya nggak harus sampai segitunya kali ya. Untuk ukuran gaji yang 30 juta deh. Kayaknya untuk dapat mobil yang harganya wow kayak gitu tuh, selain timpang ya jadi menimbulkan pertanyaan buat masyarakat gitu kan. Menurut Peraturan Kapolri Perkap nomor 9 tahun 2017, seorang anggota Polri tidak dilarang dan bisa mendapat penghasilan tambahan lain di luar jabatannya, asalkan tidak ada konflik kepentingan dengan tugasnya sebagai anggota Polri dan wajib dilaporkan serta tercatat oleh Divisi Profesi dan Pengamanan Propam. Tidak hanya itu, sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, seorang perwira tinggi Polri seharusnya melaporkan harta kekayaannya ke KPK melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN. Saya baru saja mencoba memasukkan nama Verdi Sambo di laman ILHKPN KPK untuk mengetahui laporan kekayaannya selama ini. Namun saya tidak menemukan data apapun. Padahal seharusnya Verdi Sambo memiliki laporan kekayaan sebelum, sesaat, dan setelah dia memiliki posisi atau jabatan sebagai penyelenggara negara. Karena tidak menemukan nama Verdi Sambo dalam laman ILHKPN, saya pun menggali lebih dalam melalui anggota Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas, Pungki Indarti. Bu Pungki, posisi Jenderal Bintang 2, namun namanya tidak terdaftar atau tidak ada dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Kompolnas melihat ini seperti apa? Kalau kita melihat ternyata kalau LHKPN FS belum ada, ini berarti pelanggaran bagi yang bersangkutan. Kalau tidak lapor LHKPN, maka sanksinya di dalam
aturan tersebut hanya menyatakan ada sanksi disiplin. Nah, tetapi ketika kemudian yang bersangkutan ini sebagai salah satu petinggi, maka kita melihat tampaknya tidak dilakukan secara serius pengawasan terhadap yang bersangkutan. Ini yang kemudian menjadikan yang bersangkutan seolah-olah tanpa pengawasan sehingga bisa seenak-enaknya gitu. Ada peraturan Kapolri terkait dengan barang mewah ya, peraturan Kapolri nomor 10 tahun 2017, di mana dalam yang masuk kategori barang mewah adalah kalau untuk mobil atau alat transportasi ya, itu 450 juta ke atas itu bisa dimasukkan kategori mewah. Tanah dan bangunan ya, kalau seharga 1 miliar maka itu masuk kategori barang mewah sehingga harus dilaporkan. Nah, Propam juga harus proaktif dalam mendata barang-barang mewah yang mungkin dimiliki oleh anggota Polri. Sementara, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengklaim bahwa dokumen Verdi Sambo belum lengkap, sehingga KPK belum memiliki akses untuk mendata harta kekayaan Sambo. Tapi yang bersangkutan belum menyampaikan surat kuasa untuk melakukan klarifikasi. Jadi kan selain menyampaikan laporan, yang bersangkutan kan harus menyampaikan surat kuasa. Misalnya kami boleh meminta laporan rekening koran yang bersangkutan dan keluarganya ke bank dalam rangka klarifikasi. Yang bersangkutan tidak menyampaikan itu. Jadi kami menganggap laporan yang bersangkutan atau LHKPN yang bersangkutan belum lengkap. Kompolnas menyayangkan pengawasan harta kekayaan anggota Polri yang terkesan kendor. Gaya hidup dan pengeluaran yang tak wajar patut dicurigai perolehan dananya. Apakah terlibat upaya-upaya penyalahgunaan posisi dan jabatan sebagai aparat penegak hukum atau tidak? Dan perlu untuk harus ditelusuri dari mana perolehan dana tersebut. Apakah misalnya dana tersebut diperoleh melalui upaya-upaya yang melanggar hukum. Nah, oleh karena itu perlu harus dicek melalui lidik sidik berdasarkan undang-undang anti korupsi ya. Kemudian juga perlu dicek berdasarkan undang-undang tindak pidana pencucian uang agar bisa diketahui, bisa dilacak dari mana perolehan uangnya. Pengamat Kepolisian Institute for Security and Strategic Studies, Bambang Rukminto, menyoroti gaya hidup Sambo tak sejalan dengan reformasi kultural Polri yang digaungkan Kapolri. Menurutnya, gaya hidup mewah Sambo mengundang kecurigaan adanya dugaan aliran dana ilegal. Pak Bambang, begini, pendapatan seorang Kadif Propam Polri katakan Sambo ini kurang lebih 30 juta. Namun fakta-fakta persidangan kemarin mengungkap bahwa pengeluaran akomodasi keluarga Sambo saja hingga ratusan juta, hingga gaya hidup mewah keluarganya termasuk PC istri Sambo. Pak Bambang sendiri melihat seperti apa? Saya melihat terkait dengan rekening gendut ini kan juga salah satu akar dari gaya hidup hedon kan, seperti itu. Gaya hidup hedon yang bermewah itu tentunya dibiayai dari mana? Dari penghasilan resmi. Sangat berat lah. Kita tahu penghasilan seorang anggota polisi ini memiliki batasan-batasan atau terukur seperti itu. Ya sebenarnya kan bisa beriringan ya, karena laporan PPATK sudah jelas gitu loh. Perbankan juga bisa bukti-bukti dari perbankan, transfer rekening itu juga bisa diminta gitu. Itu bisa langsung diproses, tidak perlu menunggu persidangan Sambo gitu loh. Kalau kemudian itu sudah ditemukan bukti-bukti yang kuat, kan tinggal siapa yang ditersangkakan seperti itu. Kecurigaan tindak pidana yang diduga melibatkan anggota Polri sepatutnya ditindaklanjuti agar kepercayaan publik segera pulih kembali. Jika memang benar Verdi Sambo memiliki penghasilan lain di luar penghasilannya sebagai petinggi Polri, kenapa tidak tercatat dan dapat diakses publik? Dan dari mana asal-muasal dari penghasilan tambahan tersebut?
Dan apakah setelah persidangan kasus pembunuhan Brigadir Yosua ini berjalan, akan ada pengusutan lain tentang aliran harta kekayaan Verdi Sambo? Tak terasa sudah 60 menit kami membuka mata dan mengungkap fenomena dengan liputan khusus yang kami hadirkan. Tak lupa kami mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru 2023. Dan jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan Anda, saudara. Saya Ihsan Sitorus undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.